Shalom 2PM. Sekali lagi dengan suara yang keras, Shalom 2PM. Aku mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama hari ini kita mau dengan iman kita katakan kemenangan di dalam Tuhan kita, amin. Mari sama-sama teriakan yes. Teriakan yes. Sama-sama kita tinggikan nama Tuhan kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Untuk yang sekali lagi kita tinggikan namanya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Come on, sama-sama tangan kita di atas, kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau terus tinggikan namanya di tempat ini. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus sorakan kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Kawan Tuhan yang beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Boleh mari angkat tangannya, katakan kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Come on. Sebab kami mau bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Shalom 2PM. Oke, silakan duduk. Terima kasih tim PW, Top Marco Top, tim musik. Oke, teman-teman mungkin saya mau menyapa dulu. Apakah ada teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir di 2PM? Boleh angkat tangannya, apakah ada? Oke, semua jemaah. Oh ada, halo Shalom bro. Yang kacamata di belakang Shalom, boleh nanti ya. Minta NPWP, KTP, surat tanah dan saya bercanda ya. Kita mau menyapa yang baru pertama kali hadir. Welcome di 2PM, welcome home bro. Ya, yang lain juga yang baru pertama kali hadir, selamat datang ya. Oke, kita mau memberikan persembahan dulu. Teman-teman silakan, di depan sudah ada QR code-nya, di depan kalian juga di belakang kursi sudah ada QR code, pastikan namanya GBI PRJ ya. Oke, silakan disiapkan dulu dan mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik dari bagian kami Tuhan. Kau berkati, biarlah apa yang kami berikan Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun berkat ini berada Tuhan. Dan bisa memperbesar Tuhan kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Kau beri. Haleluya, amin. Oke, selagi teman-teman memberikan persembahan, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman ya. Kita ada cool teman-teman. Di sini seperti biasa ya, kenapa sih selalu ada ajakan cool setiap minggunya teman-teman ya. Nggak bosan-bosannya kami bilang bahwa kegiatan-kegiatan di cool ini selain untuk mengencourage teman-teman, ada beberapa activity juga yang bisa memberkati kita. Salah satunya kemarin di cool kami, di cool Tutuan ya. Kemarin ada beberapa minggu yang lalu kami pergi ke rumah singgah di daerah Cilincing teman-teman. Ini kesaksiannya luar biasa sekali. Jadi saudara kita Egi itu tuh keliling ke beberapa tempat yang ada di Tanjung Priuk, Cilincing, sampai ke beberapa tempat yang ada di Jakarta Pusat. Akhirnya singkat cerita kita menuju yang ke Cilincing. Nggak tahu ada rencana Tuhan atau apa, ketika kami berjalan di sana, di hari hanya kami datang, ketua rumah singgahnya ngomong kayak gini teman-teman. Ini awalnya kita mau datang dalam tanda kutip ingin memberkati mereka ya, lewat pujian, lewat sharing firman. Ini 180 derajat teman-teman. Tahu nggak kenapa? Ketika kita udah selesai sharing firman, pujian, penyembahan seru gitu ya. Ketua singgahnya, rumah singgahnya ngomong kayak gini. Saya bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Kalau mungkin kalian nggak kesini, kita nggak tahu mau makan apa. Kaget nggak? Hah? Maksudnya gimana? Dia udah hopeless banget tuh ketua rumah singgahnya karena ya memang lagi sebutuh itu. Dan dia berdoa, Tuhan tolong kirimkan dong. Kalau memang ini dari Engkau nih. Ini ada anak-anak yang harus diurus, ada yatim piatu, ya, ada yang broken home. Ini tolong dong. Connect nih di atas nih sama doa-doa kami yang anak-anak Cool Tutuan nih. Ngomongnya, Tuhan kalau bisa kami ini datang bukan cuma buat ngisi event nih. Event Tutuan atau Komsel doang, gak mau. Kalau bisa benar-benar jadi berkat. Pas hari H datang teman-teman dia bilang, dia nangis. Apalagi yang cewek-cewek nih, mama semua kan nangis duluan. Saya bingung, saya hostnya di situ. Kenapa nangis semua nih? Gimana saya nge-MC-nya nih kan, awalnya mau seru-seruan jadi ikutan nangis gitu. Jadi malah itu kena banget di kita. Dia bilang, saya bersyukur banget kalian bisa datang ke sini, bisa memberkati kami. Dan kami percaya bahwa yang di atas tuh bisa konekin anak-anak yang di bawah loh. Lewat komunitas, lewat apapun itu, meaning jadi berkat tuh kayak gitu. Bukan datang kita bawa firman, kita seru-seruan, mungkin itu berkat yang berbeda. Tapi level berkat yang Tuhan kasih tuh yang kayak gitu teman-teman. At the end dia tampilin satu gerakan tarian kelompok mereka. Pas lagi ngedance gue bilang, ya ini masih anak-anak bocah lah, kayak 12 tahun, 14 tahun ya levelnya di bawah bini gue lah. Hati gue ngomong kayak gitu, bukan mau buat ngomong kayak ya masih bocah ya kita nonton aja. Taunya pas dia lagi ngedance udah kayak penari-penari Beyonce, tahu lo? Lompat, akrobat segala macam, kaget gue, kok anak-anak ini bisa ya. Dan gue pikir gini, mereka ini broken home. Mereka ini gak punya masa depan loh. Mereka tuh kayak makan aja syukur, tapi mereka punya willing yang bagus. Akhirnya mereka bilang, ini kita ikut kayak gini, kita ikutan lomba, supaya kita bisa menangin dan kita bisa kasih ke anak-anak singgah makan. Gila itu luar biasa, kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan teman-teman. Ini kesaksian ya dari kenapa kita bukan harus lah mengundang kalian untuk ikut karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa memberkati kita secara pribadi. Itu yang Cool Tutuan lakukan kemarin dan puji Tuhan banget. Anak-anak ini
banyak kolaborasi sama kita. Kemarin kita baru dari FX Sudirman, kita kenalin sama salah satu dancer terbaik di Indonesia, Semi Blank namanya, hip hop. Dan mereka akan kolaborasi dan udah ngomong sama Koaksa, mudah-mudahan bisa diundang ke sini ya Ko ya. Biar bisa memberkati kita karena mereka mau banget. Dan nanti kalian lihat udah kayak Beyonce beneran itu. Nggak bohong gua. Oke, itu kesaksian dari Cool. Jadi please, ini Coolnya banyak banget ya. Ini bisa lihat ada harinya, ada jamnya, mungkin nanti bisa colek-colek ya. Misalnya saya ada di daerah Kemayoran, enakannya di mana? Nanti bisa dikasih tahu. Yuk kita next dulu. Selanjutnya ada volunteers teman-teman. Volunteer ini kita buka seperti biasa, kita banyak sekali butuh volunteers. Kalian bisa nari, kalian bisa sangat suka anak kecil. Ya banyak banget sekarang tim-tim dari nursery bertambah luar biasa ya. Anak kecilnya juga semakin bertambah. Beberapa juga ada yang mau merit, saya tahu ya. Berarti baby nursery juga nambah harusnya. Jadi please ya, kita butuh banyak sekali. Ada usher, greeter, nursery, social media dan lain-lain. Ingat teman-teman, kita melayani Tuhan itu karena mau. Ya, bisa dan mau itu luar biasa. Ya, tapi yang paling penting mau dulu. Yuk. Selanjutnya kita ada dancer audition. Dancer audition mana nih? Nah, dancer audition ini ya nanti akan ada jurinya. Tapi bukan dance battle, bukan. Kayak lo hip hop yang satu jaipong, enggak gitu konsepnya. Konsepnya itu adalah datang udah ada tarian ya. Dengan terserah lagunya lagu gereja kalau bisa ya. Udah ada ya beberapa gerakan, habis itu nanti tim jurinya akan kasih gerakan yang baru, ikutin. Gampang kok. Jadi yang buat wanita-wanita yang punya basic nari, mari ikutan. Karena katanya mau setiap minggu ya kok ya, imannya ya. Setiap minggu atau mungkin setiap hari kalau di bawah ada kegiatan. Setiap minggu aja. Oke, jangan lupa nih kontaknya ada Tata dan juga Upin ya. Silakan di foto dulu. Oke, kita next dulu. Selanjutnya ada sosial media harusnya. Oke. Nah, ini kenapa sih harus follow sosial media kita teman-teman? Di balik ada konten-kontennya yang unik teman-teman di sini, kita mau percaya juga bahwa sosial media ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, betul? Jadi kita buat konten-konten ini sebenarnya mungkin lucu-lucuan tujuannya ya, tapi intinya memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Nah, selain kalian bisa follow, di sini nih ada prayer request yang selalu dikasih di setiap hari Jumat dan Sabtu. Ada beberapa orang yang udah chat di kolom box kita, miracle box namanya, itu minta didoakan terus teman-teman. Dan ini info penting juga, buat teman-teman yang misalnya hari Jumat Sabtu kelihatan sosmednya 2PM di story, misalnya ada lihat, gue gak mau minta didoakan tapi gue mau kesaksian nih atas kebaikan Tuhan, please kasih tahu kita juga dong ya. Jadi nanti kita akan sharing, tenang, kalau kalian mau dikasih tahu namanya bagus, anonymous juga gak apa-apa. Kita kasih tahu kebaikan Tuhan supaya lewat kebaikan Tuhan yang kalian rasakan itu bisa memberkati banyak orang, boleh? Ya, jadi minggu depan kita juga biasakan untuk kesaksian. Kalau kalian diberkati selama di gereja di sini, monggo juga ditulis. Kalau tetap mau didoakan juga boleh. Setiap hari Jumat dan Sabtu kita open di story, langsung kasih ya doanya. Oke, yang terakhir teman-teman kita mau, ini yang udah masuk prayer request ini ada 4 poin hari ini ya. Hari ini tidak ada yang didoakan untuk jodoh. Wow, berarti sudah ada yang dapat ya. Wow, karena saya percaya kata amin bila disertakan dengan iman, di situ engkau akan merasa aman. Udah aman ya kondisi jodoh ya. Oke. Oh gitu ya. Kata Tuhan, oh udah gue kasih lo gak datang gereja, awas lo. Jangan ya, oke. Ini baru pertama kali kayaknya nih gak ada yang doain jodoh. Tapi ada yang baru nih, di sini ada yang minta dia dapat tantangan baru di dunia pekerjaan, naik level ya. Jadi minta didoakan supaya excellent. Yang kedua, makin rindu sama Tuhan dan intim sama Tuhan. Yang ketiga, ini spesifik, saya senang nih kalau doa-doa spesifik kayak gini. Saya minta didoakan dong, karena saya punya kerinduan untuk mendapatkan recording kontrak dan di offer sama manajemen musik. Wah, mudah-mudahan nanti dahsyat atau apa ya? Oh jangan dahsyat lah ya, yang itu lah ya. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita doakan sama-sama. Yang terakhir ada yang mau ikut perlombaan e-sport. Oke teman-teman, tanpa mengurangi waktu, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa sama Tuhan lewat prayer request yang masuk ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami ingin memanjatkan doa-doa kami, ya Bapak, kami mau berdoa Tuhan, layakkanlah kami untuk berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau mohon ampun
atas setiap kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tak sengaja Tuhan kami lakukan atau lewat mulut kami. Tuhan, kami mau berdoa satu hati Tuhan di ibadah hari ini. Kami ingin merasakan penuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakailah telinga kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan dengan seksama Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin memberikan Tuhan request doa dari saudara-saudari kami Tuhan. Yang dimana ada dari teman-teman kami Tuhan sudah dinaikkan levelnya Tuhan di dalam pekerjaan. Yang dimana sudah Kau jawab Tuhan. Tapi kami minta juga Tuhan penyertaan-Mu ada Tuhan di dalam teman-teman saudara-saudari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tanggung jawab yang lebih besar sudah Kau siapkan dan sudah Kau berikan saat ini Tuhan. Kami percaya semua itu juga sudah dalam rencana-Mu. Kau tidak akan pernah meninggalkan anak-Mu Tuhan. Percayalah, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin anak ini Tuhan. Supaya apa yang dilakukannya bisa berhasil dan bisa menjadi berkat. Walaupun dia dinaikkan terus Tuhan, tapi hatinya Tuhan tetap memandang Engkau. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang rindu untuk semakin dekat dan intim sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memeluknya dari jauh Tuhan. Memanggilnya Tuhan untuk tetap rindu datang kepadamu ya Bapa. Dan juga ada yang berdoa Tuhan, untuk anak-Mu Tuhan dirindukan untuk mendapatkan kontrak recording Tuhan. Kami berdoa Tuhan rencana-Mu lebih indah. Karena kami percaya Tuhan sudah Kau siapkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan biarlah Engkau yang menjadi Raja dan Engkau yang akan menentukan masa depan yang terbaik Tuhan. Biarlah dia Tuhan bisa diberikan pekerjaan dan juga kerja keras yang lebih hebat Tuhan. Supaya dia bisa memuliakan nama-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga mau berdoa yang terakhir, teman-teman kami Tuhan yang ingin lomba e-sport Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan mimpinya Tuhan bisa Kau sertai Tuhan. Dan berikan dia keseriusan, ketelitian Tuhan pada saat mengikuti lomba ini. Itulah Tuhan doa-doa kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk worship, kami siap untuk memuji-Mu lebih dalam lagi. Dan untuk siap Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kami mau terus tinggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur kami Tuhan karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Siapa kami Tuhan, Kau bawa kami dari setiap kemenangan menuju kemenangan yang berikutnya ya Bapa. Dan kami mau terus setia Tuhan, berjalan sama Engkau, berpegang penuh sama Engkau. Karena Engkau punya yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. I've tried so hard to see it. So long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. Now the thriving seeds. This is my victory. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all.
bebas Dia Teman Tuhan, dengan iman kita katakan, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When
siang hari ini Bapa, dalam segala keadaan kami, dalam setiap situasi kami, dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang kami tahu Bapa, meskipun di dalam lembah kekelaman, kami tetap menang bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap berpegang teguh sama apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau naikkan rasa syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bawa pujian. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Come on. Yakin Kau hadir, sebab Kau nyata di tengah kami. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kami rasakan kuasa yang tidak pernah terbatas Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini.
Kurasakan saudara bahwa roh Tuhan mau bawa kita kepada kemenangan. Worship song yang dibawa hari ini sama sekali saya nggak tahu. Tapi itu berhubungan dengan kemenangan. Firman yang dikasih Tuhan ke saya juga tentang kemenangan. So buat semua di sini yang sedang menghadapi satu battles, come on, yang lagi menghadapi satu perjuangan. Buat teman-teman di sini yang lagi ada pintu yang you need to push through, yang kamu harus dobrak apapun itu. Entah itu soal pekerjaan, entah itu soal hubungan, entah itu soal keluarga. Kalau kamu punya giants in your life. Satu hari Yesus pernah berkata bahwa iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. So what is your mountains right now? Bukan ngomong dan teriak ke Tuhan, tapi Yesus bilang speak to the mountains. Pikirin satu hal yang kamu mau dobrak in the name of Jesus Christ. Ya rada kita watakaya. Pikirin satu hal yang kamu ditahan terus, yang kamu dihalang terus sama dia. Pikirin dia, bawa di dalam hatimu. Lalu ikutin saya ngomong. Bapak, ini apa yang ada di depan saya. Sesuatu yang selalu menghalangi saya. Saya gak mampu sendirian. But now I speak to my problems. Be moved away in the name of Jesus Christ. Sekali lagi, be moved away in the name of Jesus Christ. Berikan dia kemuliaan yang paling. Bapak berfirmanlah kepada kami semua di tempat ini. Kami percaya kami sudah katakan di dalam alam roh, sudah terdobrak. Sekarang giliran kami mendengar firman daripadamu. Apa yang harus tangan kami lakukan? Karena kami tahu kemenangan sudah kau janjikan. Sudah ya dan amin. That giant is already moved away. Di dalam alam roh. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi lidah bibir hambamu. Biar aku boleh katakan kebenaran, keberanian. Apa adanya. Totalitas. Lindungi aku di balik salibmu. Berkati kami semua. Supaya kami jadi orang-orang yang excellent. In the name of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat siang semua, shalom. Harus lebih semangat, saya sampai sekarang udah minum 150 gram protein. Saya udah fitness, saya bangun tidur, udah tidur cukup. Semuanya udah oke. Jadi sekali lagi ya, harus semangat. Siap untuk dengar firman Tuhan? Siap. Siap untuk dapat kemenangan siang hari ini? Siap berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah saudara, saya akan bicara tentang satu hal yang kita udah sering dengar katanya. Saya berikan judul adalah True Excellence. Katakan excellence. Semua udah tahu tentang excellence. Gak banyak panjang nanti akan bicara tentang excellence. Tapi saya mau naikin level standarnya, yaitu excellence yang sesungguhnya. Itu seperti apa? Jadi ini satu level di atas excellence. Orang Kristen harus excellence, betul? Gak cuma jago di kandang, gak cuma jago di sini, tapi dimanapun kita ditempatkan harus jadi orang-orang yang stand out, katakan amin. Apalagi orang-orang muda, saudara ya, kita harus menjadi orang-orang yang stand out. Nah, mari kita baca Yesaya 60 ayat 1-2. Ini adalah suatu firman Tuhan yang diberikan tahun ini kepada kita. Tema gereja ini adalah bangkit dan jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, di kacamata Tuhan mereka orang-orang yang di dalam kegelapan. Betul atau betul?
Tetapi terang Tuhan itu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Tuhan bilang kamu itu udah hidup di dalam terang. Nah orang yang gak kenal Tuhan hidupnya di dalam kegelapan. Harusnya orang yang hidup di dalam terang lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada orang yang di dalam gelap, betul? Kalau you masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, dimanapun kamu berada, kalau kagak ada lampu, gampang jatuh, bener? Gampang nyenggol, gampang susah untuk cari sesuatu. Tapi kalau kamu ada terang, kamu bisa ketemu apa tujuanmu di tempat itu dengan gampang, betul? Nah, bagaimana kita harus menjadi terang? Jawabannya nyambung ke Matius 5 ayat 16. Nah firmannya bilang begini, begitu juga terangmu harus bersinar, katakan harus. Harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatan-perbuatanmu. Bukan melihat perbuatan Tuhan. Tapi melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan punya bagian cuman mau nerangin saudara. Lalu dia kasih kamu tugas untuk jadi terang lewat perbuatan-perbuatan, paham enggak? Bukan kasih lihat orang, Tuhan saya bisa ini, Tuhan saya bisa, no. Kamu punya tugas untuk melakukan sesuatu sehingga orang lihat perbuatanmu dan orang bisa memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan pengen perbuatan itu memuliakan Tuhan. Tuhan pengen tanganmu memuliakan Tuhan. Kalau mulut memuliakan Tuhan, tadi kita udah bilang mulut kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, tangan juga harus memuliakan Tuhan, katakan amin. Nah, baik di sini, waktu itu saya pernah bawa tentang excellence, baik di sini bahasa aslinya kalos. K-A-L-O-S. Artinya baik, artinya indah, artinya luar biasa, artinya stand out, cemerlang, bright, bukan mediocre, luar biasa, di atas rata-rata. Dan yang di atas rata-rata, barulah yang memuliakan Tuhan, benar gak? Kalau kita baca konteks ini. Nah saudara, kalau saya ngomong tentang pekerjaan, by the way, saya hari ini gak pakai yang rapi-rapi. This is exactly saya berpakaian kalau saya kerja sehari-hari. Nah, kita semua orang kerja, saya juga orang kerja, betul? Nah, makanya saya sini mau posisikan diri sebagai orang yang kerja, fellow co-workers, orang yang ada di marketplace, yang stres juga sama kayak saudara. Ya. Nah kalau saya ngomong kerja itu bukan job. Kalau Tuhan ngomong work, it's not about job, kita harus ingat. Karena Tuhan gak pernah kasih job. Job itu misalkan dokter, pengacara, Tuhan gak pernah bikin itu. Yang bikin itu manusia. Yang Tuhan bikin selalu work. Waktu Adam pertama diciptain, dia dikasih apa? Work sama Tuhan. Sebelum dia dikasih Hawa. So kalau ada perempuan di sini yang cari cowok dan lihat cowoknya belum work, jangan mau dong, bener gak? Is that true? Ayo cowok-cowok yang nganggur, work dong. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi hubungannya dengan work. Work itu tangan. Kamu bisa berbuat segala sesuatu, nggak peduli kamu punya role itu apa. Oke? Nah, kita akan melihat satu orang yang luar biasa yang namanya Daniel. Kita akan belajar what is true excellence. Saya percaya saudara sudah excellence. You know about excellence. Nanti akan refresh sedikit, tapi aku pengen naikin level excellence-nya. Karena excellence di depan orang belum tentu excellence di depan Tuhan. True excellence itu berbicara excellence itu di kacamatanya Tuhan. Sehingga dia mau nggak mau harus angkat kamu ke satu tempat. Menjadi terang buat orang-orang. Ya, Daniel 1. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel. Babel ini Babylon. Dia di mana sekarang? Irak. Ya, Babylon itu Irak. Masih ada reruntuhannya Babylon. Nah, Nebukadnezar Raja Babel dia ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Kenapa Yerusalem dikepung? Karena mereka berhenti bayar upeti.
Ayat 2, lalu Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah dalam tangannya, semua itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi Yerusalem jatuh, terus barang-barang di dalam bait Allah itu setengahnya dibawa ke Babylon. Nah, kita dari sini udah tahu bahwa perkakas rumah Tuhan itu pasti akan bawa masalah, benar di Babylon. Ayat 3, lalu lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bahasa orang Kasdim itu bahasa Akadia namanya. Nah, saudara, sampai ayat 4 ini aja kita bisa tahu kalau kita bawa itu ke dalam marketplace, ya, orang-orang di marketplace atau perusahaan-perusahaan besar di marketplace, dia itu cari orang-orang yang punya hasil, betul. Dia nggak bisa lihat apa yang di dalam. Makanya tertulis di sini raja itu cari yang berperawakan baik, yang punya hikmat, yang di luar itu kelihatan semua dan mereka cari yang itu. So kalau kamu pengen masuk ke dalam suatu bisnis yang hebat, bisnis yang itu, kamu harus keluarin perbuatan tangan, betul apa betul? Mereka nggak bisa lihat yang di dalam. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik berapa lama? 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Inilah mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego itu bahasanya orang Kasdim. Tapi nama aslinya itu Hanaya, Misael, Azaria. Daniel juga namanya diganti, Beltazar. Kenapa mereka diganti namanya Beltazar? Karena mereka mau dijadikan orang-orang Babylon. Mereka mau dimasukin value-value Babylon. Mereka mau dihilangin value-value dari Tuhan. Begitu juga dengan kita orang yang ke tempat pekerjaan, betul? Tempat pekerjaan, dunia, itu neken kita supaya kita keluar dari value-nya Tuhan. Sampai sini kita bisa mengerti bahwa what happens sekarang sebenarnya dulu udah terjadi gitu ya. Nah, perhatikan, ini saya lompat nanti ke ayat yang ke-18, tapi si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka nggak mau makan makanannya raja. Artinya mereka nggak mau ikutin cara hidupnya orang yang nggak kenal Tuhan. Nah, pada akhirnya mereka cuma makan sayur dan makan makanan orang Israel, dan ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja 3 tahun itu, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas. Waktu saya baca 10 kali, gimana cara ngukurnya? Emang ada ujian? Gimana cara ngukurnya? Tapi anyway, daripada dia bilang 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, saudara, cerita ini cerita yang sangat inspire saya. Karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah minoritas. Betul? Mereka punya environment yang gak kondusif. Environment yang seolah-olah bukan datangnya dari Tuhan, benar gak? Kita orang-orang yang di dunia sekarang, kita pikir kalau kita, oh saya lagi cari kerja, harus A atau B, harus kiri atau kanan. Kita cari tanda-tanda Tuhan. Wah, yang gajinya gede, yang ada damai sejahtera, yang kayaknya enak itu apa segala macam, kita pikir itu jalan daripada Tuhan. Tapi dengan jelas kita lihat di sini bahwa mereka itu ada di tempat yang gak kondusif untuk perform. Si Daniel, Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Tapi lewat perbuatan yang excellence, mereka keluar dari tong sampah menjadi petinggi-petinggi di negeri Babylon. Makanya saya tulis di sini, saudara, di catatan saya, excellence itu nggak kenal tempat nyaman atau apapun. Bukan tentang kenyamanan di mana kamu bekerja. Saya 10 tahun kerja sesuatu yang saya nggak suka waktu di Jerman. Bukan tempat kerjanya, bukan jadi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Yang menjadi panggilan Tuhan itu adalah dimanapun kamu ditempatkan, kamu harus menjadi excellence. That's the calling. Nah, saudara, singkat cerita, si Daniel ini, dia dilatih 3 tahun. Coba, kamu bayangin 3 tahun dilatih, kira-kira mereka dilatih apa? Buat di istana raja, saya rasa mereka dilatih berbagai macam hal, tapi hal-hal sepele, hal-hal kecil, betul? Karena nggak tahu yang mana yang hebat, karena nggak tahu yang mana yang unggul. Ada yang dilatih mungkin masak, ada yang dilatih jadi juru minum, betul? Ada yang dilatih bersih-bersih, ada yang dilatih jadi menjaga gerbang, ada yang dilatih bersihin kolam mungkin, I don't know. Tapi 3 tahun mereka dilatih, mereka mulai dengan hal-hal kecil. Sampai satu hari raja itu bermimpi. Nah, coba di next slide ini. Di next slide ya. Nah, tadi yang kita baca itu baru yang Daniel 1. Pembuangan, mereka masuk ke dalam istana raja. Saya nggak bakal bahas semuanya, don't worry. Tapi raja itu bermimpi, si Nebukadnezar itu bermimpi di Daniel 2. Dia mimpi patung. Dan gak ada yang bisa jelasin ini artinya apa. Si Nebukadnezar panggil semua orang pinter, gak ada yang bisa jawab. Mereka semua mau dibantai. Daniel takut, jangan-jangan gue dibantai. Makanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berdoa, minta ke Tuhan gimana cara mengartikan mimpi. Dan pada akhirnya mereka si Daniel berhadapan dengan raja. Saya bayangin di tengah-tengah orang banyak, orang pinter yang liatin dia dan dia mengartikan mimpi itu. Betapa excellent si Daniel. Dia bisa lakukan hal yang impossible. Dan akhirnya raja senang. Dan kalau saudara baca di Daniel 2, raja itu memuji Tuhannya Daniel. Betul gak? Sama persis sama yang kita baca tadi. Maka tunjukkanlah perbuatan-perbuatanmu yang baik, yang kalos. Sehingga Tuhan itu dimuliakan. Beneran kejadian di Daniel 2, saudara. Dan kalau saudara lihat, setelah Daniel 2, baru ke Daniel 3 tentang perapian, si Nebukadnezar benar-benar bikin patung itu yang ada di mimpinya, dibikin benar-benar. Semua orang disuruh nyembah, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau nyembah, mereka dimasukin ke api, mereka nggak mati. Nebukadnezar kaget, memuji Tuhan lagi. Kejadiannya begitu. Ayat 4 juga begitu. Dia mimpi lagi, pohon yang tinggi sampai ke langit. Gak ada lagi yang bisa tafsirin. Daniel maju lagi, dia kaget. Dia memuji Tuhan lagi. Berulang-ulang terjadi seperti itu. Dan sampai Daniel 5, di Daniel 5 Nebukadnezar sudah mati. Digantiin sama anaknya. Belsyazar namanya. Anaknya lagi pesta, tiba-tiba di dinding ada tulisan, ada tangan yang menulis sesuatu. Dia nggak bisa mengartikan, lalu ada yang menjadi salespersonnya Daniel. Di pesta itu dia bilang, raja, ada loh satu orang yang dipenuhi dengan dewa-dewa kudus katanya. Itu si Daniel. Dan dia mengartikan lagi apa itu artinya. Lalu akhirnya raja ini juga di Daniel 5 itu mati. Kemudian yang Daniel 6 itu udah pemerintahannya beda. Jadi Babylon udah diganti, udah diserang sama Media Persia. Media Persia itu yang di Esther tuh. Ya, Media Persia rajanya suka lagi sama Daniel. Tapi yang lainnya nggak suka, maka Daniel dijebak, masuk goa singa, Daniel selamat. Oke? Ini cuma sampai sini. Ini keyboard boleh sambil iringi. Nah saudara, kalau baca dari sini sampai situ, apa yang bikin Daniel bisa begitu? Nah Daniel 6 berbicara seperti ini, Daniel 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ini di Daniel 6.
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi. Perhatikan. Melebihi ini menurut saya nggak biasa. Karena dia udah melebihi, dia udah lewatin 2 pemerintahan sebelumnya. Coba deh, pikir deh. Di Nebukadnezar dia stand out. Di pemerintahan selanjutnya berpuluh-puluh tahun anaknya jadi. Zaman berubah tuntutan nambah, betul? Anaknya juga pikir, wah gila Daniel hebat banget. Nah ini Babylon yang begitu hebat dikalahin sama yang lebih hebat lagi. Culture baru, gaya baru, lebih sulit, lebih susah. Bahasanya beda lagi. Satu bahasa Median, Ancient Median, satu bahasa Kasdim. Tapi lagi-lagi Daniel melebihi. Dia gak pernah stay the same. Dia selalu upgrade diri, saudara. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Excellent spirit. Katakan excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Apa yang bikin 3 raja ini lihat Daniel begitu hebat? Perbuatan tangannya, betul? Karena dia bilang, firman bilang roh excellent ada di dalam dia. Tapi raja gak bisa lihat yang di dalam, betul? Maka mereka melihat tangannya Daniel. Berbuat apa dan mereka memuji Tuhan karena begitu hebat. Jelas sekali bahwa tangannya lah yang bekerja, saudara. Nah coba angkat tanganmu sekarang. Begini aja. Ya, semua. Kalau tangan ini males. Kalau tangan ini gak sopan. Kalau tangan ini tidak menyenangkan. Kalau tangan ini gak punya inisiatif. Harus disuruh baru gerak. Kalau tangan ini dikasih satu kerjaan. Belum selesai udah bosen pindah yang lain. Kira-kira orang bisa lihat apa enggak? Udah ya tangannya gak usah. Tapi nanti akan banyak angkat tangan. Kira-kira ada yang bisa lihat gak pekerjaan tangan kita? Gak bisa. Nah firman ini berkata bahwa excellence itu adalah hasil daripada roh. Katakan roh. Excellence itu adalah gaya hidup. Itu adalah lifestyle. Jadi lifestyle ini keluar karena roh Tuhan. Nah kita hidup inside out. Saudara harus mengerti ini dulu. Kita hidup inside out. Makanya firman juga berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati ini kosong maka hidupmu kosong, betul? Kalau hati ini gak ada sukacita, kamu ke kantor, kamu besok juga gak ada sukacita. Kamu gak ada semangat, kamu gak bisa lakukan hal-hal yang baik. Artinya kehidupan itu lebih ditentukan dari yang di dalam daripada yang di luar, betul atau betul? Maka dari itu Daniel, Sadrak, Abednego mereka tidak tergantung daripada keadaan Babylon Media. Mereka diapain sama raja, mereka diminoritaskan. Itu sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Karena mereka punya roh yang excellent di dalam mereka. Situation is one thing. Saudara, saya mau kasih tahu. Kamu gak punya modal adalah satu hal. Kamu gak bisa menempuh pendidikan yang tinggi, it's one thing. Kamu berkata market lagi susah, everything lagi susah, boleh silakan. Kamu mau bilang bosmu gak bagus, perusahaanmu gak perform, it's one thing. Tapi kalau selama kamu from inside, decide untuk tetap excellence, maka yang barusan saya ngomong itu gak akan mempengaruhi kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau orang dunia gak punya yang di dalam, saat mereka melihat, perusahaan gue udah
Gak ada ketolong dah. Mereka berhenti excellent. Tapi kalau kita punya apa yang di dalam, maka kita gak akan berhenti excellent, betul? Saudara tahukah, saya bikin khotbah ini di dalam keadaan saya gak enak. Beberapa orang doang yang tahu. For the first time in my life, saya ke kantor itu gak suka. Kita digencet sama si Cina. Mereka main politiknya gila. Datang ke kita udah bawa aturan. Nih, A, B, C, D, E. Gak nanya sama kita. Project saya dari 20-an, sekarang tinggal 2. 2 pun terancam. Saya setiap hari datang ke kantor berdoa, bukan kerja. Udah 5 bulan terjadi seperti ini. Saya berdoa supaya anak saya punya kerjaan. Kalau saya nggak punya kerjaan, it's okay. Pecat aja saya. Tapi saya pengen anak-anak saya yang manajer ke bawah masih punya kerjaan. Karena mereka masih bisa grow di perusahaan itu bagus. Di lagi keadaan seperti itu, Tuhan ngomong terus tentang excellence. Saya tulisin di sini, saudara bisa bawa pulang. Tapi ini bukan poin pertama, nanti poinnya 1, 2, 3 cepat. Your work can open or shut the door of your future. Saudara harus ingat. Your work itu bisa buka pintu, atau your work kalau malas, tanganmu malas, dia bisa tutup pintu masa depanmu. Kita harus ingat ini. Walaupun pekerjaanmu kecil. Ingat, tadi Daniel mulai dengan pekerjaan yang kecil. Tapi dia kerjakan dengan luar biasa. Sehingga dia buka pintu. Sampai dia mengartikan mimpi-mimpi dan jadi orang-orang hebat. Sadrak, Mesak, Abednego juga begitu. Gara-gara dia keluar dari api, dia mimpin wilayah-wilayah di Babylon. Karena mereka gak peduli situasi, mereka terus lakukan apa yang namanya excellence. Angkat lagi tangannya. Lihat tanganmu, beneran ya. I really mean it, kamu lihat tanganmu. Tangan ini adalah tangan yang bisa open so many things in your life. Katakan amin dalam hatimu sendiri. Tangan ini adalah tangan yang bisa memuliakan Tuhan, katakan amin. Tapi ternyata perbuatan tangan ini adalah hasil daripada yang di dalam. Sekarang pegang dadamu. Artinya apa? What is true excellence? True excellence artinya yang pertama, true excellence starts with inner excellence. Udah ya, tangannya udah gak apa-apa. Gak usah taruh di dada terus. Tapi ini supaya saudara ingat. Ini kalau hebat, hasil daripada ini yang hebat. Harus selalu ingat itu. True excellence starts with inner excellence. Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, sama kayak Daniel, betul? It all connected. Dan yang tidak bersumpah palsu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka nggak mencemarkan diri dengan culture orang Babylon. Mereka nggak mencemarkan diri dengan value-value yang mereka tawarkan. Walaupun cuma tertulis mereka makan sayur. Tapi di dalam pikiran saya begini, kalau perkara sekecil makanan aja nggak mau jadi kotor, nggak mau najis, apalagi yang lain, bener gak? Dari yang kecil itu, dia nggak kasih celah saudara, si Daniel itu. Karena kalau dia ikut mulai makan, dia ikut mulai mabuk, ntar dia ketemu cewek Babylon, dia mulai suka, dia mulai dapat culture, dia mulai menyembah. That's the pattern. Makanya dia punya yang namanya inner excellence. Nah saudara, tahukah bahwa zaman sekarang udah zaman gila? It's a crazy. 10 tahun yang lalu waktu saya di Jerman, udah vulgar di luar negeri. Setiap tahun ada parade orang telanjang di jalanan. Itu 10 tahun lalu. Dan sekarang tambah parah, bener apa enggak? Dengan ada LGBTQ, abis Q apa? Nah nanti ada apa lagi saya nggak tahu.
Saya pernah ke mall, saudara. Saya kaget minta ampun nih, tanya Mariska nih. Saya lagi jalan, ada cowok di depan saya jalannya ke sini. Pusernya kelihatan. Bajunya segini, pakai jaket. Bibirnya merah. Rambutnya keren lah pokoknya. Jalannya juga yang gitu. Tapi gak bisa bohong, rahangnya masih kotak. Badannya muscular. It's crazy kan? Lalu saya masuk ke Zara. Ke section cewek-cewek. Loh kok banyak cowok-cowok? Saya langsung pikir gini. Sekarang aja saya udah ketemu. Masih bisa dibedain itu rahangnya masih kotak sekarang. Anak saya 15 tahun lagi. Dia udah gak bisa bedain laki dan perempuan kali. Kalau saya sebagai orang tua gak belajar kekudusan, gak belajar inner excellence, apa yang saya bisa warisin ke anak saya? Jadi apa dia? Coba pikir jauh, saudara, walaupun kamu masih jomblo. Tapi jomblo is a grace period. Is that true? Beberapa dari saudara gak dikasih pacar. Karena kamu harus kejar dulu yang namanya kekudusan. Inner excellence, betul? Kekudusan itu bukan ngomong tentang suci, harus ingat ya. Kekudusan itu artinya terpisah, separated. Kayak Daniel separate himself. Makanya firman bilang, you are in this world but you are not from the world. Itu kejadian di Daniel. Mungkin saya rasa Yesus ngutip Daniel. Betul apa betul? Harus selalu ingat, wah tapi susah. Kok Randy susah hidup di dunia begini, sekarang lagi kayak begini. Semua juga lakukan ini, semua juga lakukan itu. Kalau kita nggak ikut, kita gimana? Kita minoritas. Kalau minoritas jadi sama kayak Daniel dong, bukan? Ditolong Tuhan. Kenapa nggak jadi minoritas? Kenapa nggak di pressure aja? Saya mendingan ikut kelompoknya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daripada saya ikut kelompoknya Nebukadnezar. Nebukadnezar mati. Beliazar mati. Darius the Great mati. Tapi nama Daniel masih harum sampai sekarang. Inner excellence, susah untuk hidup holy. Siapa bilang susah? Berapa banyak di sini yang suka polusi? Polusi, betul? Kita dinobatkan jadi negara polusi. Jakarta polusi. Siapa yang suka polusi? Gak ada, betul? Semua suka udara yang bersih. Siapa yang suka minum air comberan? Gak ada yang suka. Siapa yang suka rumah yang kotor? Gak ada. Siapa yang suka seminggu gak mandi? Dulu di Jerman saya bisa 3 hari lah. 3 hari ya? 2 hari kita gak mandi. Karena gak keringetan tapi ya gitulah. Siapa yang suka gak mandi? Gak ada. Semua suka kebersihan, betul? Nah, kalau Abraham adalah bapa segala bangsa, saya bingung siapa bapa segala kebersihan yang kasih pengetahuan itu buat kita. Siapa sih? Karena di seluruh dunia sama, gak ada yang suka polusi, gak ada yang suka hal yang kotor, semua maunya bersih. Kenapa? Adakah yang ngajarin? Gak ada. Itu karena kita diciptakan serupa sama dia yang adalah kudus, pure and clean. Makanya kalau firman Tuhan ngomong be holy, it's normal for Christians. Amin. Be holy, it's normal for you and me. Katakan amin. Berikan kemuliaan dulu buat dia. Ini udah zaman gila, saudara. Kita jangan ikutan gila, amin. Nah, untuk holy Tuhan kasih batasan. Jangan masuk ke situ. Jangan pegang itu, high voltage. Kamu pegang enggak? Enggak. Ampunilah. Contoh. Kalau kamu punya dendam, ampunilah. Dia, lu nggak tahu sakitnya tuh di sini. Tuhan tahu, makanya dia suruh ampuni supaya kamu bisa move on. Betul? Berilah kata Tuhan.
Kasihinlah perpuluhan, kata Tuhan. Tuhan kok kekang saya? Sebenarnya itu bukan ngekang. Tuhan suruh kamu tabur 10% supaya dia bisa secure your future, sembari kamu bisa nikmatin yang 90%. Enak apa enggak? Enak banget. Jadi semua batasan adalah buat keuntungan kita, saudara. Dan saya mau kasih tahu, kalau sesuatu yang murni, perhatikan, sesuatu yang murni, jeruk murni versus jeruk you beli jus yang udah jadi kotakan, mana lebih mahal? Jeruk yang murni. Kalau tanganmu sudah hebat dan inimu juga hebat di dalam, kamu kejar kekudusan, saya mau kasih tahu, value you nambah. Di hadapan siapa? Dunia gak bisa lihat, di hadapan Tuhan. Kalau dia tahu kamu mahal, gak mungkin you ditaruh di bawah. You pasti ditaruh di atas, kasih kemuliaan buat dia. This is true excellence. Starts with inner excellence. Yang kedua, secara cepat. True excellence is excellence with motive to worship God. Perhatikan baik-baik. Excellence sesungguhnya adalah kamu excellence bukan buat kamu diangkat, betul? Kamu tahu, kamu excellence, kamu bisa buka pintu-pintu. Tapi hidup itu pekerjaan tangan bukan oleh dan dari aja, tapi juga untuk Tuhan. Daniel satu kali pun dia gak pernah, ini kita gak usah baca, tapi saudara kalau baca di Daniel 1 atau Daniel 2, waktu dia kasih tahu mimpinya ke Nebukadnezar, dia bilang begini, bukan saya yang penuh hikmat, tapi karena Tuhan yang mau mengartikannya buat kamu. Dia sama sekali gak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia kasih perbuatan tangan itu balik selalu ke Tuhan. Kalau saya one on one sama orang-orang di sini, saya selalu bilang, kalau tangan kanan kamu berhasil achieve something, tangan kiri ambil kasih Tuhan. Tangan harus kosong. Setiap hari harus habis kemuliaan kasih dia. Makanya setiap malam saya selalu biasakan bersyukur. Walaupun cuma 1-2 menit, but I pray everything that I did is for him. Tangan kanan bisa achieve something, tangan kiri ambil kasih Tuhan. Kiri kanan gak usah tahu. Yang kanan taunya, hilang. Tangan kiri ambil kasih Tuhan. Ada satu video yang mungkin multimedia boleh siap untuk diputarkan. Ada seorang yang namanya Ken Costa. 10 tahun lalu saya baca buku dia namanya God at Work. Ini luar biasa banget ya, 2 menit doang videonya. Perhatikan, nggak ada subtitle, jadi dengarkan baik-baik. 2 menit ini dia ngomong apa, dia sedang promosikan bukunya atau movementnya dia. Tapi ini akan kasih gambaran yang luar biasa buat kita. I think I am a better banker for being a Christian than I would have been if I were not. Many people asked me, is God really interested in my work? I decided that the best thing to do was to try and pull this together and put it into a book called God at Work. People recognized in this resource a practical guide to day-to-day living in the workplace. You don't have to leave your faith outside of the door on Monday morning and pick it up at the end of the week. For me, the workplace is the place to which God calls us. My workstation is my worship station. The place where I'm called to work is the place where I'm best able to worship God using the gifts, the skills, the talents that He has given me for the workplace. God at Work raises questions. It offers some practical advice, and therefore I would long to see a very wide range of people engage in this topic. We deal with issues of making difficult decisions. How do I make difficult decisions? About stress, about failure, about disappointment. What about money? Is money good? Is money bad? You're not on this journey alone. What I'd really like to see happening
is that everyone, wherever they work, to be able to live each day with purpose in their workplace. Satu kata yang luar biasa yang dari video ini yang saya lihat adalah, apapun yang kamu kerjakan, if you are a Christian, harusnya kamu bisa kerjakan lebih baik. Betul apa betul? Dan dia satu kata di sini dibilang adalah, dia jadikan orang ini udah kerja berpuluhan tahun, kayak sekarang udah mungkin masuk 50 tahun jadi bankers. Dan dia bilang bahwa my workstation is my worship station. This is very powerful. Pertanyaan buat kita semua, is your workstation your worship station? Is your workstation your worship station? Apakah kamu lakukan yang terbaik buat Tuhan atau buat diri kita sendiri? Belajar untuk lepasin promosi ke tangan dia. Jangan lakukan sesuatu supaya kamu tahu kamu dapat tinggi, tapi biarin dia aja yang promosi. Itu artinya kamu lepasin segala kemuliaan, your achievement for God. Berapa banyak dari kita yang masih males-malesan di kantor? Berapa banyak dari kita yang gak lakukan yang semestinya kita bisa lakukan? Bukankah firman Tuhan bilang kalau kamu harusnya lakukan itu, kamu gak lakukan itu adalah dosa. Dosa itu adalah hamartia, artinya gak tepat sasaran. Nah saudara, ada dua etos kerja secara cepat. Yang satu adalah excellence, yang satu adalah perfection. Yang mana kamu? Kamu perfeksionis atau orang-orang yang excellence? Yang satu fokusnya proses. Yang satu goal. Gak ada goal, cannot live. Tapi yang satu proses. Yang excellence, fokusnya untuk berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi dia fokusnya to bless others. Yang bikin dia gelisah kalau dia gak bisa berkatin orang. Tapi perfection ada campur bless me. Yang excellence itu artinya ada kata excel di dalamnya. Yang artinya adalah melebihi ekspektasi. Yang harus dia ketahui adalah ekspektasi. Perfection berpikir bahwa harus segala sesuatu flawless. Gak ada cacat sama sekali. Sehingga yang excel punya yang namanya list. Excel list, dia tahu dia harus lakukan lebih apa, dan apa. Yang flawless listnya adalah checklist. Ini gak boleh kurang, itu gak boleh ini gak boleh begitu, ini gak boleh begitu. Beda banget saudara. Yang excel, yang excellence itu masih punya flow. Dia gak apa-apa punya flow. Karena itu yang kelima, yang excellence itu berani risking the failure. Yang perfection dia selalu fokusnya, gue harus avoid the failure. I don't want to fail in life. Dia fokus itu sehingga dia jadi orang yang kontrol. Betul. Dia kontrol, dia mikrokontrol. Dia gak bisa percaya, dia gak bisa ini, dia gak bisa itu. Tapi kalau yang excellence, dia punya freedom. Sehingga freedom menghasilkan contentment, dia full. Sedangkan yang kontrol, dia burn out. Yang satu jadi worship. Yang satu dia disappoint with himself. Dan gak jadi worship ke Tuhan. Yang mana kamu? Kita harus kejar tentu yang excellence. Poin yang terakhir saudara. What is true excellence? True excellence is excellence with consistency. Tim PW gak usah buru-buru, masih lama. Mereka excellent saudara. Perhatiin saya kapan yang terakhir, kapan ini. No, tenang aja. True excellence is excellence with consistency. Tadi saya mau tulis poinnya begini. Excellence itu adalah excellence di tahun ketiga. Tadi saya mau tulis poinnya begitu. Cuman bingung kali. Buat saya sekarang, kalau saya ngomong orang harus excellence, besok dia excellence, minggu depan dia excellence, bulan depan dia excellence, buat saya belum excellence. Buat saya excellence adalah di tahun ketiga. Kalau dia masih excellence, artinya dia excellence. Banyak yang semangat di awal, wah bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Kita udah nilai, wah dia hebat, dia ini, dia itu. Kalau saya berangkat dari pengalaman di dunia kerja, saya tunggu dia sampai tahun ketiga.
Kalau dia nggak pernah ngomong, bos naikin saya gaji dong, tapi kerjaannya masih lebihin dari tahun pertama, tahun kedua, nggak usah dia minta. Saya akan perjuangin dia dapat kenaikan. That's true excellence. Orang yang nggak excellence, selalu kata-katanya ngomong dulu. Dulu saya begini, dulu saya manage itu, dulu saya begini, dulu saya begitu. But what about now? Daniel nggak kayak begitu. Tadi saya udah jelaskan, betul? Pemerintahan pertama, dia stand out. Pemerintahan kedua, dengan demand lebih susah, dia stand out. Pemerintahan ketiga, media Persia itu jauh lebih besar, saudara, daripada Babylon. Babylon seupil buat dia. Tapi Daniel itu naik, stand out. Ya pertanyaannya buat kita semua, if you want to be true excellence, what about now? Apakah kamu lebihin dari yang kemarin atau enggak? Menurut saya kita harus terus perbesar kapasitas, harus terus maju, saudara. Waktu pertama kali Adam dapat Taman Eden itu sudah bagus, luar biasa. Tapi dia disuruh mengerjakan Taman Eden supaya jadi lebih bagus. Dan cara untuk naik level, terus exceeding yourself is to work something out terus. That's why poin nomor 3 ini saya akan close seperti ini. Ayat Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Firmannya berkata begini, harus bahasa Inggris, saudara. Not that I have already obtained all this. Mungkin saya sudah excellence, kata Paulus. Saya lakukan semuanya gak berbantah-bantahan. Tapi dia bilang, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. But I press on. Katakan press on. Press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Saya belum goal, katanya. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Dia ngomong lagi, I press on toward the goal to win the prize which God has called me heavenward in Christ Jesus. Saudara perhatikan, dari kata press dapat pressure, betul? Jadi Paulus dia bilang begini, salah satu cara buat gua move terus, selalu moving forward adalah I give myself pressure. Pressure will get me moving. Bukankah itu yang di-quote sama Newton? Jika resultan gaya bekerja pada satu benda adalah 0, maka benda awalnya diam selalu akan diam. Kalau ada force, ada pressure, maka benda akan bergerak. Paulus bilang bahwa a powerful force yang bisa bikin kita maju itu adalah pressure. Tapi zaman sekarang semua menghindari pressure. Semua healing supaya nggak dapat pressure. So kalau saudara perhatikan, dunia ini pengen kita berhenti. Tapi Paulus bilang, gue press terus. Gue press terus. Saudara, di dalam saya kerja, saudara. Ini beberapa hal saya secara cepat sebut. Saya belajar tentang produk. Saya belajar tentang engineering. Saya belajar tentang engineering back end. Mungkin ada beberapa gak ngerti, it's okay. Saya belajar coding lagi. Saya bisa bikin API. Saya belajar front end. Saya ngerti tentang React. Saya belajar baca tech plan. I know how to understand tech plan. Saya belajar UX UI. Saya menguasai Figma. Saudara gak perlu ngerti, tapi saya cuma mau tunjuk. Saya belajar tentang DevOps. Di Tokopedia yang bikin canary development itu saya. Saya mengerti tentang cyber security, saya mengerti tentang network, saya mengerti tentang data protection, saya mengerti tentang government risk and compliance. Saya juga yang bikin teknologi Tokopedia bisa IPO, saya ngerti HR system, saya ngerti finance dari AR, accounting, AP, tax, forecasting, you say, saya mengerti corporate communication, saya mengerti CRM, saya mengerti customer experience. Why?
Karena saya merasa saya harus press terus. Kalau saya cuma ngerjain produk, titel saya produk. Kalau saya cuma ngerjain produk, saya rasa saya nggak akan maju kemana-mana. Tapi setiap bulan, setiap quarter, setiap setengah tahun, saya selalu bilang sama bos saya, give me pressure. Give me something new. Yang bisa bikin saya stres, teriak, dan bisa bikin saya maju ke hadapan Tuhan. Saya pengen saudara juga punya mentalitas seperti itu. Ada satu snippet cerita, ini benar-benar terakhir menutup, habis itu we done, oke? Masih bisa sebentar lagi? Because this is the point. Joshua 10, 9-13. Saudara tahukah bahwa pernah terjadi di Alkitab bahwa matahari tidak terbenam selama 24 jam. Dan itu merusak segala ekosistem yang ada di bumi ini. Yosua itu lagi mengejar satu bangsa. Dia harus bunuh bangsa Amori. Perhatikan. Nanti kita akan mengerti yang saya kuningin dan yang saya putihin. Ayat 9. Sepanjang malam Yosua dan pasukannya mendaki dari Gilgal ke kota Gibeon. Mereka press terus. Lalu mereka menyerang orang Amori dengan tiba-tiba. Tuhan membuat orang Amori panik dan pasukan Israel membantai mereka secara besar-besaran di Gibeon. Orang Israel press on lagi, mengejar yang masih hidup melewati Bet Horon di puncak gunung dan membunuh mereka di sepanjang jalan sampai ke Azeka dan Makeda. Sementara orang Amori lari dari orang Israel, Tuhan menurunkan hujan es yang besar dari langit sejak mereka turun dari Bet Horon sampai ke Azeka. Jumlah orang Amori yang mati karena hujan es itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh pasukan Israel. Pada hari itu ketika Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel, Yosua berkata kepada Tuhan di hadapan bangsanya, "Hai matahari, berhentilah di atas Gibeon karena waktu itu udah malam. Hai bulan, diamlah di atas lembah Ayalon karena kalau gelap mereka gak akan bisa ngejar orang-orang Amori." Dia bold, dia press on, dia sampai bilang ke Tuhan, "Tuhan, matahari diemin, bulan tetap tidur. Maka berhentilah matahari dan bulan sampai bangsa Israel mengalahkan musuh mereka." Peristiwa ini dicatat dalam kitab Yasar. Matahari berhenti di tengah langit sampai hampir 1 hari penuh waktu itu. Saudara bayangin apa yang rusak di dunia waktu itu. Karena semua ke-impact dari belahan dunia yang lain. Tidak pernah ada hari seperti itu kata Tuhan. Tuhan aja sampai bingung, kok gue bikin perbuatan kayak begini. Tidak pernah ada hari seperti hari itu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Bahwa Tuhan mengabulkan doa seperti itu. Tuhanlah yang berperang untuk Israel. Bisa siap-siap dari tim PW? Saya mau bilang saudara, bahwa saudara adalah permata di hadapan Tuhan. This is my last message sebelum kita selesai. Kamu itu adalah permata, you are a diamond. Kamu tahu gak diamond itu jadinya gimana? Mereka harus di pressure dengan atmosfer, dengan temperatur yang luar biasa sekali sampai jadi diamond. And then diamond perlu di-cut. Tapi saya orang biasa aja Tuhan. Saya gak bisa apa-apa. No, you are diamond. Karena Tuhanlah yang menggantikan kamu, dia yang di-press. Seperti buah olive yang di-press itu, Jesus itu udah di-press. Dan di kayu salib, dia itu sudah dipotong. Saudara. Dia itu slain. Sehingga dia melakukan itu supaya kita semua jadi diamond. Kita semua itu jadi permata yang bisa bersinar. Nah masa saudara kalau ditaruh di tempat tong sampah saudara gak mau bersinar? Saudara tetap bisa bersinar. Maka satu hari orang akan lihat bahwa saudara bersinar, dia akan angkat saudara. Katakan amin. Nah sekarang terakhir saudara, lihat tanganmu lagi. Boleh? Keluarin tanganmu lagi.
Sambil saudara lihat tanganmu, saudara lihat ayat di sini. Kenapa saya kuningin dan saya putihin? Yang kuning kira-kira apa? Tangan siapa yang bekerja? Tangan manusia. Setelah tangan manusia bekerja, yang putih tangan siapa yang bekerja? Tangan Tuhan. Setelah tangan Tuhan bekerja, belum selesai kata Tuhan. Press on. Tangan siapa lagi yang bekerja? Orang Israel lagi. Dan terakhir tangan siapa yang bekerja? Tangan Tuhan yang bekerja. Apa artinya semua ini saudara? Wherever you do excellence, God will continue doing what you do. So your hand, lihat tanganmu. This is actually the hand of God that will move inside of your life kalau kamu melakukan sesuatu yang excellence di hadapan Tuhan. Kalau kamu press on, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, this is the hand of God yang termanifestasi kepada tanganmu, yang akan buka pintu-pintu untuk masa depan saudara. Berikan kemuliaan buat kita, buat Tuhan. Bangkit berdiri. Saya mau kita nyanyi refnya aja, lagu Champion. We still have time. It's okay ya saudara. Semua pejamkan mata. Tadi waktu saya fitness saudara sebelum di sini, semua pejamkan mata. Sebelum tadi saya kesini saudara, saya fitness dan God said something to me about this hand. Tangan yang tadi saudara angkat. Ada tangan-tangan di tempat ini yang takut. That don't want to start. Mungkin itu tanganmu sekarang. You are afraid doing something new. Kemudian ada tangan-tangan di tempat ini yang selama ini bergantung di tempat yang salah. Tuhan mau tanganmu berdiri sendiri dan bergantung kepada tangannya Tuhan. Tapi kamu selalu berlindung ke satu tangan, I don't know tangan siapa. Kemudian di sini ada tangan yang egois. Kata Tuhan, kamu sudah diberkati luar biasa, tapi kamu tidak pernah melepas ke kiri ke kanan berkat. If you are that hands, Tuhan mau panggil engkau untuk masuk pelayanan. Dan di tempat ini saudara, ada tangan yang sudah letih, capek. Kamu terus berusaha tapi kamu gak pernah dapat jalan. Kamu terus berusaha, kamu tidak pernah dapat jalan. And I say to you today that you will receive strength to press on. Jangan pernah menyerah, karena tangan Tuhan menunggu gilirannya untuk bekerja. Dan yang terakhir ada tangan-tangan di sini yang sudah bekerja luar biasa, excellence luar biasa. Tapi hatimu yang ada di dalammu masih banyak yang kotor. Message Tuhan buat kita semua. Start doing what's right. You will see actually your hand becomes one with God. Waktu kamu lakukan A, Tuhan akan lakukan B. Waktu kamu lakukan C, Tuhan akan lakukan D. Start seeing. Saudara, angkat tanganmu lagi, lihat tanganmu lagi. Aku percaya bahwa tangan ini akan menjadi satu dengan tangan Tuhan. Jangan ragu di dalam kehidupan ini, saudara. You have the hand of a champion. You have the hand of God backing you. Aku gak tahu kamu termasuk yang 5 tadi yang mana. Tapi aku berdoa biar the spirit of excellence boleh ada di dalam kehidupanmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You come here with confidence. I am seated in the heavens.
your hands. This is the hand of God that working in your life. And I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. Yaradaba, yaradaba, shikitaba, yaradaba, 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 yaradaba. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you fought, I am who you say I am. Crown me with confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated. One who has conquered. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. Crown me with confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Let me pray to end this. Kalau sebelum firman kita udah perkatakan dengan mulut kita, that our giants will fall. Whatever you face right now in your life, it already fell di dalam alam roh. Karena mulut kita punya kuasa. Now sekarang menjadi bagian kita bagaimana tangan kita berbuat, saudara. Apakah kamu masih mau males-malesan? Atau kamu mau do excellence? Gak cuma perbuatan tanganmu, tapi kejar kekudusan. Kejar pengenalan sama Tuhan. Kejar hadirat Dia supaya segala sesuatu yang kamu lakukan itu adalah untuk memuliakan Dia. And then I believe in the name of Jesus Christ that whatever you do, God's hands will continue to do what you left. Seperti partnership. Kamu melakukan ini dan Dia lanjut melakukan itu. Dan aku percaya apa yang Dia lakukan lebih besar daripada apa yang kamu bisa lakukan. Karena itu saudara, kalau kamu sekarang sedang lemah lesu, press on. Kalau kamu sekarang lagi rasa nggak ada appetite, kalau kamu rasa sekarang lagi susah, aku mau bilang press on. Karena aku percaya tangan Tuhan itu selalu besar dan yang ada buat kehidupan. Roh Kudus, Kau yang bekerja kepada kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar kami semua inspired, apapun keadaan kami press on. Lakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tidak berbantah-bantah, walaupun keadaan lagi gak enak. But we press on. Karena kami percaya tangan Tuhan akan menunggu gilirannya untuk bekerja. Bahkan hujan es pun Dia turunin. Matahari pun Dia bisa berhentiin. Anything, the hand of God can bless us anytime. Karena itu jangan lengah, tetap bekerja dengan sebaik mungkin. Have a true excellence in your life. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai. Biar segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Bukan tangan kami, tapi tangan-Mu. All worship dikembalikan buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. In the name of Jesus Christ.
Buat semua yang diberkati, semua yang belajar, semua yang percaya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Wow, sekali lagi yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan dan satu Tuhan kita dong. Ko Randy, thank you ya firmannya terus memberkati ya. Wah, luar biasa. Yuk sama-sama yuk kita mau berdoa untuk Pastor Randy. Bolehkah kita angkat tangan kita, arahkan tangan kita pada Pastor Randy. Tuhan terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hamba-Mu yang Tuhan kirimkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk leader kami, untuk pemimpin kami, untuk Pastor Randy Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Di musim-musim yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang selalu bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang dia lakukan Tuhan Yesus itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berkati untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya Tuhan Yesus. Biar keluarga ini menjadi berkat, menjadi contoh bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami Tuhan, biar hari ini Tuhan Yesus kami belajar sesuatu lewat firman-Mu Tuhan. Kami janji kami mau jadi orang yang excellent. Itu semua bukan untuk kemuliaan nama kami, tapi itu semua biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah pada siang hari dengan menerima berkat daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami pulang menerima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita. Anak-anak 2PM mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap yang diberkati, yang mau jadi excellent sama-sama kita katakan. Amin.